Apakah di sini Suzuki melakukan kebohongan supaya seolah-olah produknya laku untuk memancing pembeli? Selain mesinnya yang katanya etanol bisa minum, bodinya juga sudah memakai vibranium. Yang sudah lama kami meminta Suzuki Saluto, sampai keluar Honda Stylo dan Yamaha Villano, malah dikasihnya produk dari negara Salto. Iya, kami akan membahas si Juki lagi. Entah kenapa di beranda kami akhir-akhir ini isinya Juki, Juki, dan Juki. Jadi ya terpaksa kita bahas motor Jaipur lagi. Apa channel ini sekalian ganti nama aja ya, jadi fans garis keras si Juki. Kayaknya keren tuh. Pasti subscribernya bakal strong pisan, karena fansnya loyal nggak karbitan, salesnya strong tahan gemburan, yang motonya payu ora payu penting iklan. Mari kita mulai. Iya, tidak ada yang menyangka Suzuki Aksa 125 ternyata cukup banyak peminatnya. Fenomena ini cukup menarik karena di balik komentar miring yang dulu beredar, motor ini rupanya punya daya tarik tersendiri. Sebenarnya kami tidak terlalu kaget dengan meningkatnya minat tersebut, karena kalau dilihat dari sisi desain, bentuk motor ini sebenarnya menurut kami sudah 80% bagus, sudah cukup sesuai dengan selera masyarakat Indonesia, tidak seperti produk lawak mereka lainnya. Cuma di bagian bokongnya saja yang terlalu semok begini, dengan roda yang sangat mini, serta lokasi tangki di sini yang masih sangat menyengat bau kari. Aduk dulu biar enak. Dari segi harga, Suzuki Aksa 125 memang terbilang cukup mahal jika dibandingkan dengan Matic lain yang sudah lebih dulu populer di Indonesia. Meskipun fiturnya masih apa adanya, seperti speedometer yang masih analog dengan desain 90-an, dan juga belum dilengkapi dengan keyless. Namun karena statusnya yang masih CBU, sehingga harga motor ini bisa tembus di angka 25 jutaan rupiah. Dari sisi tampilan bagian depan, kami sudah sempat memuji motor ini ketika pertama kali motor ini diperkenalkan di Indonesia, yang terlihat cukup menarik dan cukup proporsional di bagian depan. Juga material yang digunakan pada bagian sayap dan spakbor depan bukan lagi plastik seperti motor Matic pada umumnya, melainkan sudah memakai bahan metal. Ini juga menjadi nilai lebih, terutama bagi mereka fans Suzuki yang sangat mengagungkan durabilitas. Di motor ini, selain mesinnya yang katanya etanol bisa minum, bodinya juga sudah memakai vibranium. Dan yang lebih menggembirakan, meskipun motor ini masih JDM alias Jaipur Domestic Market, Suzuki Aksa 125 justru kabarnya laris di Indonesia. Dalam waktu sekitar 1 bulan saja sejak dibuka pemesanan, motor ini berhasil mencatat ratusan unit inden, angka yang cukup besar untuk motor CBU di Indonesia. Teguh Aga selaku Sales dan Marketing Department Head PT Suzuki Indomobil Sales atau SIS membenarkan bahwa Suzuki Aksa 125 memang sempat menuai kritik, yang mana banyak yang bilang di bagian depan cantik, untuk material covernya juga menarik, tapi belakangnya kayak bokong babi tersengat listrik. Namun menurutnya kritik tersebut tidak sejalan dengan fakta di lapangan. Permintaan tetap tinggi dan terus bertambah. Tapi bang, katanya laris, tapi kok belum kelihatan satupun di jalan? Nah, meski pemesanan sudah berlangsung sejak 1-2 bulan lalu, ternyata unit motor ini baru akan tersedia di bulan Desember mendatang. Dan inilah alasan mengapa hingga sekarang kita belum ada yang melihat Suzuki Aksa 125 melintas di jalanan Indonesia.
Menariknya lagi, Suzuki juga sudah berencana untuk merakit lokal Akses 125 secara CKD, mengikuti jejak Brookman Street 125 yang kini sudah diproduksi di Indonesia, yang mana motor ini sudah disesuaikan ukuran bannya, yang dulu segini sekarang sedikit berbeda, walaupun ya tetap ada aroma bawang khas India. Jika hal ini terrealisasi, tentu ada peluang besar harga motor ini akan lebih terjangkau. Terjangkau dalam hal ongkos produksi, tapi kita yang beli tetap masih pakai harga rakitan Hindi. Lo kok bisa? Iya, bisa jadi sama seperti kasus motor ini, yang harga CBU dan harga rakitan lokalnya sama saja. Nah, apakah Suzuki ngambil untung seenaknya? Dan untuk hal ini kami sudah membuatkan videonya. Linknya ada di kanan atas layar atau di akhir video setelah kalian nonton video ini. Dan harapannya saat sudah dirakit lokal, Suzuki bisa melakukan beberapa penyesuaian desain, terutama di bagian belakang agar lebih sesuai dengan selera konsumen Indonesia. Jika itu benar-benar dilakukan, termasuk merevisi bagian belakangnya yang gak jelas ini, bukan tidak mungkin Suzuki Akses 125 semakin laris dan menjadi salah satu pilihan paling menarik di kelas skutik 125cc di Indonesia. Tetapi ada sedikit pertanyaan, apakah informasi tentang inden ratusan unit itu benar? Dan apakah itu benar-benar pesanan konsumen? Atau bisa jadi itu cuma permintaan beberapa dealer Suzuki Indonesia untuk dipajang, dan 1 atau 2 unit lainnya untuk stok kalau ada yang order. Kalau menurut saudara Ohited yang gak terima motor ini banyak peminat, katanya ada yang namanya wholesales, yang mana ini seperti yang kami sebutkan tadi. Beberapa permintaan tersebut adalah permintaan dealer, alias bukan langsung orderan dari konsumen. Dan menurutnya jumlah inilah yang biasanya diumumkan ke media, atau bukan 100% pesanan dari konsumen. Apakah di sini Suzuki melakukan kebohongan supaya seolah-olah produknya laku untuk memancing pembeli, atau memang benar-benar laku? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sekian video ini, salam dari rakyat Indo yang sudah lama kami meminta Suzuki Saluto sampai keluar Honda Stylo dan Yamaha Villano, malah dikasihnya produk dari negara Salto.